Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 5. Dr. South. Keira berpikir, mengapa aku tidak tahu kalau aku akan merekrut Isla? Profesor Miller juga berseru, Anda kenal Dr. South. Isla tersenyum tipis, kebetulan sekali. Dulu ibu saya membantu Dr. South menyelesaikan sekolahnya, jadi setelah Dr. South berhasil, dia menemukan keluarga saya dan mengatakan bahwa ibu saya adalah penyelamat hidupnya. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah memberikan dukungan teknis kepada perusahaan kami. Dia tidak akan menolak permintaan saya. Keira mengangkat alisnya sedikit. Saat dia masih muda di keluarga Olsen, dia mengandalkan perawatan Nyonya Olsen untuk tumbuh dewasa. Oleh karena itu, setelah ia memiliki karirnya sendiri, ia menghubungi Nyonya Olsen dengan nama, Dr. South atau Dr. Selatan, dan mengarang cerita tersebut agar ia punya alasan untuk membalas kebaikan Nyonya Olsen. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah membantu perusahaan Nyonya Olsen dengan masalah teknis apapun secara gratis. Tetapi kapan dia menjadi begitu patuh terhadap permintaan Isla? Itu sungguh berlebihan. Namun, Profesor Miller percaya pada Isla. Di mana Dr. South mengajar sekarang? Isla menjawab, saya berjanji kepada dekan bahwa saya akan mengundang Dr. South untuk mengajar di universitas kita. Bagus sekali. Profesor Miller sangat gembira dan menatap Keira. Keira, arah penelitianmu sama dengan Dr. South. Saat waktunya tiba, aku akan memperkenalkanmu kepadanya. Jika Dr. South bersedia berbicara mewakilimu, mungkin masih ada harapan untuk rekomendasi pascasarjanamu. Isla berpura-pura khawatir. Profesor Miller, Anda yakin? Keluarga Horton adalah keluarga terkaya di Oceanion, dan mereka mengalokasikan banyak dana penelitian untuk universitas kita setiap tahun. Profesor Miller tidak menanggapi hal ini dengan serius. Dr. South sangat diminati saat ini. Saya mendengar bahwa universitas asing seperti Universitas Hedon dan Oxford telah mengirimkan undangan kepadanya, dan banyak perusahaan ingin berinvestasi padanya. Jika Dr. South bersedia untuk maju, universitas pasti akan memilih Dr. South. Isla pura-pura mendesah. Tapi Dr. South melakukan ini demi ibuku. Kalau demi aku, dia pasti akan membantu kita. Tapi Keira adalah anak haram ayahku dan menentang ibuku. Keira, haruskah aku meminta bantuan Dr. South untukmu? Keira berkata, jangan repot-repot. Dia menganggap Isla seperti badut. Keira tersenyum tipis dan berkata kepada Profesor Miller, Profesor Miller, jangan repot-repot. Seperti yang Anda tahu, saya tidak pernah ingin menempuh pendidikan pascasarjana. Profesor Miller terkejut dan merasa kasihan pada Keira. Dialah yang menemukan bakat Keira di jurusan itu, dan dengan itu, dia bersikeras agar Keira mendapatkan rekomendasi pascasarjana. Dia tidak menyangka keadaan akan sampai pada titik ini. Air mata menggenang di matanya. Kalau begitu aku akan menulis referensi pekerjaan untukmu. Poppy mencibir. Jangan sia-siakan usahamu. Dia menyinggung Tuan Horton, dan dia masih ingin mencari pekerjaan di Oceanion. Dia pasti sedang bermimpi. Profesor Miller marah. Saya tidak percaya ada orang yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di Oceanion. Jika kamu benar-benar tidak bisa mendapatkan pekerjaan, datanglah dan jadilah asisten pengajar saya. Saya akan mempekerjakanmu. Perasaan hangat mengalir di dada Keira. Ia menjelaskan, Profesor, hanya ada kesalahpahaman antara saya dan Ten Horton. Semuanya akan baik-baik saja setelah kita selesaikan masalah ini. Anda tidak perlu khawatir. Profesor Miller mendesah. Jika kamu bisa menjernihkan kesalahpahaman ini, kembalilah dan jadilah muridku lagi. Keira menatap harapan yang membara di mata gurunya dan berkata dengan lembut, tentu. Aku akan kembali. Akan menyenangkan jika menjadi tutor di Universitas Oceanion. Namun, Isla mengepalkan tinjunya. Dia tidak mengerti. Dia adalah seorang siswi yang luar biasa, tetapi mengapa Profesor Miller hanya menghargai Keira, yang hanyalah seorang siswi biasa? Apakah lelaki tua ini juga terpesona oleh wajah cantik Keira? Isla marah, tetapi dia melirik Poppy, lalu tiba-tiba berkata, Keira, apakah kamu akan mengganggu Tuan Horton lagi? Dia sudah menikah. Tidak baik bagimu untuk melakukan ini. Poppy memang diliputi amarah. Memukul. Suara tamparan bergema di kantor. Pipi Keira terasa perih, dia tidak percaya Poppy tiba-tiba menamparnya di depan Profesor Miller. Poppy sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah.
Dia menunjuk hidung Keira dan mengumpat. Dasar tak tahu terima kasih. Setelah beberapa tahun, kulihat kau sudah melupakan peraturan rumah ini. Minta maaflah pada adikmu sekarang juga. Berjanjilah kau tidak akan pernah melihat keluarga Horton lagi. Kehangatan di mata Keira perlahan memudar, yang tersisa hanyalah rasa dingin. Tampaknya Poppy tidak menanggapinya dengan serius ketika ia berbicara tentang saat terakhir, tempo hari. Ia tetap memperlakukan Keira sebagai gadis bodoh yang selalu menuruti semua perintah dan menghormati Isla. Keira berpikir, jika dia tidak bisa diajak bicara, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Isla menonton dari samping, dan rasa puas muncul dari lubuk hatinya. Saat mereka masih kecil, Keira akan meringis di hadapannya. Dia tidak pernah membalas ketika dimarahi atau melawan ketika dipukul. Setelah Keira pindah, mereka bertemu lagi di perguruan tinggi. Keira masih terlihat miskin, tetapi dia tidak lagi patuh. Isla berpikir, sepertinya dia tidak pernah dipukuli selama bertahun-tahun dan telah melupakan tempatnya. Biarkan Poppy memberinya pelajaran hari ini. Isla masih memikirkannya saat dia melihat Keira perlahan menghampirinya, mungkin untuk meminta maaf. Isla tersenyum, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi pada saat berikutnya. Keira tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menamparkan kedua pipi Isla secara bergantian. Pukul, pukul. Isla tertegun dan bingung oleh serangan tiba-tiba itu. Poppy berteriak dan bergegas mendekat. Keira Olsen, beraninya kau. Keira tiba-tiba berbalik. Matanya dipenuhi dengan tatapan dingin. Dia tampak seperti iblis yang merangkak dari neraka, memancarkan aura haus darah. Poppy ketakutan dengan sikapnya dan membeku karena terkejut. Apa yang akan kau lakukan? Dasar tak tahu terima kasih, aku ibumu. Apa kau benar-benar akan melawanku? Dasar binatang tak berbakti. Kamu memang ibu yang tidak berperasaan, jadi jangan salahkan aku karena tidak berbakti. Suara Keira dingin, dan dia menekankan setiap kata. Berhentilah menghakimi hidupku, jika tidak, apapun yang kamu lakukan padaku, aku akan membuat Isla menderita 2 kali lipat. Dia berpaling dari mereka dan membungkuk dalam-dalam kepada Profesor Miller. Terima kasih telah menjagaku selama 4 tahun ini. Aku akan kembali. Setelah berkata demikian, dia berbalik tanpa ragu-ragu dan pergi. Baru setelah Keira meninggalkan ruangan itu Poppy kembali sadar. Ia segera berlari ke sisi Isla. Isla, kau baik-baik saja. Beraninya perempuan jalang itu memukulmu. Itu keterlaluan. Isla menyentuh pipinya yang bengkak, tubuhnya gemetar karena marah. Tetapi dia dengan tenang bertanya, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk melakukan ini. Poppy tercengang, apakah Tuan Horton benar-benar menyukainya? Itu tidak mungkin. Dia sudah menikah. Bagaimana mungkin Tuan Horton menyukai barang rusak? Isla merasakan hal yang sama. Namun saat memikirkan wajah Keira yang sangat cantik, Isla tiba-tiba merasa tidak yakin. Profesor Miller terkejut dengan semua yang telah terjadi. Dia menatap Poppy dengan tidak percaya. Ketika dia mendengar bahasa kotornya, dia tidak bisa menahan rasa heran. Apakah dia benar-benar ibu Keira, bukan ibu Isla? Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya, tetapi Profesor Miller tiba-tiba merasa bahwa kedua wanita di depannya tampak mirip. Masukkan. Tepat saat Keira keluar dari gerbang sekolah, Samuel memanggil. Bos, aku sudah menemukan jawabannya. Saya tahu mengapa Louis mengaku sudah menikah tetapi tidak tahu siapa Anda. Bab 6. Pintu masuk sekolah dipenuhi orang-orang, wajah mereka penuh kehidupan dan vitalitas. Keira berjalan di samping skuter listriknya, kehadirannya yang kesepian menonjol di antara kerumunan. Dia menjilati sudut mulutnya yang bengkak dengan lidahnya, suaranya serak. Bicaralah. Keluarga Horton tampak bergengsi, tetapi pertikaian internal mereka telah berlangsung sengit selama bertahun-tahun. Orang tua itu lebih menyukai keluarga putra tertua, dengan maksud untuk menyerahkan bisnis keluarga kepada cabang pertama. Sebagai putra bungsu, Louis Horton terus-menerus ditekan. Beberapa tahun yang lalu, lelaki tua itu mengatur beberapa orang yang tidak dapat dipercaya untuk dinikahi Louis. Konflik itu memanas hingga mencapai titik puncaknya, sampai Louis mengumumkan bahwa ia telah menikahi seorang wanita dari keluarga biasa, yang menghentikan pengaturan pernikahan lebih lanjut. Wah, istrinya cukup menarik. Dia tidak pernah muncul di depan umum atau menghadiri jamuan makan keluarga Horton. Jadi, untuk menyimpulkannya, kebenarannya adalah Samuel bermaksud menciptakan ketegangan, tetapi Keira sudah menyadarinya.
Dimengerti. Apakah kamu sudah mengetahui jadwal dan informasi kontaknya? Samuel terkejut dan berkata dengan canggung, saya akan mengirimkan jadwalnya untuk beberapa hari ke depan, tetapi saya tidak dapat menemukan nomor pribadinya. Keira menjawab dengan tenang, jangan khawatir. Aku akan menemuinya sendiri. Adalah hal yang normal jika tidak dapat menemukan nomor pribadi seseorang dengan status Lewis Horton. Samuel langsung penasaran. Dia biasanya dikelilingi pengawal dan tidak mudah didekati. Apakah kamu berencana menggunakan kekerasan atau? Kita harus tetap tenang untuk saat ini. Bibir Keira melengkung membentuk senyum nakal. Lagi pula, aku seorang wanita. Aku tidak bisa memaksakan diri. Samuel tidak tahu harus berkata apa. Kantor pusat Horton Group terletak di pusat kota Oceanion, gedung pencakar langit ikonik besar yang memamerkan kekayaan luar biasa keluarga Horton. Keira merapikan seragam kurirnya dan masuk sambil memegang kotak kiriman, sambil berkata kepada resepsionis, ini paket untuk Tuan Horton. Dia harus menandatanganinya sendiri. Resepsionis menelepon kantor sekretaris sebelum memberinya persetujuan untuk naik ke atas. Keira melangkah ke lift eksklusif dan tiba di lantai paling atas, 88. Saat keluar dari lift, ruang terbuka luas mulai terlihat. Lebih dari 100 orang bekerja di departemen sekretaris. Semuanya melayani satu orang, Lewis Horton. Mengikuti sekretaris yang datang menerimanya, Keira dengan lancar tiba di kantor presiden. Saat mengetuk pintu, terdengar suara yang menyenangkan dari dalam, masuk. Keira menghela nafas lega, saat dia mengira dia akan berhasil bertemu Lewis Horton, sosok tinggi dan kurus tiba-tiba menghalangi jalannya. Tom Davis, asistennya, mengamatinya dengan saksama. Nona Olsen, mengapa Anda di sini? Wanita itu melecehkan bosnya di keluarga Olsen kemarin, tetapi bosnya menoleransinya, dan sekarang, dia cukup tidak tahu malu untuk menyamar sebagai kurir untuk mengganggunya. Ekspresi Tom berubah masam, dan dia memanggil dua pengawal. Apa yang terjadi? Bisakah seseorang naik ke lantai atas tanpa diperiksa identitasnya? Keluarkan dia segera. Wajah Keira tetap tenang, apa maksudmu? Apakah Horton Group memandang rendah kurir? Tom mencibir, masih mencoba berperan sebagai korban. Kami menghormati setiap pekerjaan, tetapi apakah kamu benar-benar seorang kurir? Ya, benar. Apakah menurutmu aku akan percaya omong kosong ini? Jika kamu seorang kurir, apakah kamu punya izin kerja? Saat Tom selesai berbicara, izin kerja diberikan ke tangannya. Keira hampir tertawa, tentu saja aku tertawa. Tom bingung. Wajahnya membeku sesaat. Kemudian dia terkekeh, mengira dia sudah menemukan jawabannya. Kamu mungkin baru saja mendaftar hari ini, bukan? Izin kerja dibuka, dan tanggal pendaftaran ditandai dengan jelas. Tom tercengang. 8 tahun yang lalu, apakah dia benar-benar seorang kurir? Apakah dilarang bekerja dan belajar pada waktu yang bersamaan? Keira berkata dengan malas, berbicara kepada orang di balik pintu. Tuan Horton, apakah saya boleh masuk? Suara tenang terdengar dari dalam ruangan, biarkan dia masuk. Keira menatap Tom dengan pandangan provokatif. Tom hampir meledak marah ketika Keira melewatinya dan masuk. Kantor Lewis didekorasi dengan gaya sederhana namun mewah. Skema warna hitam, putih, dan abu-abu memberikan kesan dingin pada ruangan. Ia duduk di balik mejanya yang luas, lengan bajunya yang hitam digulung untuk memperlihatkan lengan bawahnya yang ramping dan berotot. Ia memegang pena di tangannya. Setelah menandatangani dokumen di tangannya, Lewis akhirnya mendongak, matanya yang gelap tidak menunjukkan emosi apapun. Keira menunjuk formulir pengiriman. Tuan Horton, silakan tanda tangani di sini. Jari-jarinya halus dan ramping, dengan lapisan tipis kapalan di ujungnya, tetapi kekuatan yang ditunjukkannya sungguh indah. Mirip seperti dirinya, dia tampak lemah namun selalu tegak berdiri. Pandangan Lewis tertuju pada sudut bibirnya yang bengkak sejenak sebelum dia mengambil pena untuk menandatangani. Tepat saat itu, Keira tiba-tiba berbicara, kata-katanya mengejutkan, Tuan Horton, Anda belum menikah, kan? Dia berhenti menulis dan tiba-tiba mendongak. Tatapannya yang dingin dan tajam tertuju padanya, dan tekanan yang tak berwujud menguasainya. Keira tahu dia benar. Biro Urusan Sipil mengharuskan setiap orang untuk mengisi informasi pribadi untuk pendaftaran pernikahan. Tidak mungkin terjadi kesalahan. Lewis mengumumkan kepada publik bahwa dia telah menikah, tetapi dia tidak mengenalnya sama sekali. Setelah penyelidikan Samuel,
Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Louis menciptakan istri yang tidak ada untuk mengabaikan pelecehan terus-menerus dari keluarga agar dia menikah. Dia tidak pernah ke biro urusan sipil, jadi dia tidak tahu tentang dugaan pernikahan mereka. Keira berkata dengan serius, Tuan Horton, saya tahu kata-kata saya mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi kita benar-benar menikah. Louis perlahan duduk tegak dengan sedikit ekspresi geli di wajahnya. Nona Olsen, jangan buang-buang energimu. Bahkan jika aku tidak menikah, aku tidak akan menikahimu hanya untuk membuat Jake kesal. Keira berhenti sejenak. Apakah dia tahu tentang masa lalunya dengan Jake Horton dan percaya bahwa dia menargetkannya untuk membalas dendam? Apakah itu sebabnya dia tidak mempercayainya? Keira mencoba menjelaskan. Kedatanganku kepadamu tidak ada hubungannya dengan Jake Horton. Aku di sini untuk memintamu, untuk bercerai. Aku tidak tertarik dengan hubunganmu yang berantakan. Louis memotong pembicaraannya, lalu dengan cepat menandatangani formulir pengiriman dan mengembalikannya. Berhentilah menggangguku, atau aku tidak akan bersikap sopan. Keira mulai kehilangan kesabaran. Bukankah kau sudah melakukannya? Kau sudah mengumumkan bahwa kau ingin aku menghilang dari Oceanion. Sambil mengangkat alisnya, Louis memulai, kapan aku pernah? Ucapannya terputus oleh dering telepon yang tiba-tiba. Itu adalah nada dering khusus untuk neneknya. Dia langsung mengangkatnya, dan suara di ujung telepon itu adalah suara pengasuhnya. Tuan Horton, Nyonya Horton tua telah hilang lagi. Louis melompat berdiri dan bergegas menuju pintu. Keira ingin mengikutinya dan menjelaskan lebih lanjut, tetapi dihentikan oleh Tom. Nona Olsen, saya sarankan Anda berhenti di sini. Keira mendesah. Digiring, keluar dari Horton Group, dia kembali ke rumah dengan langkah santai. Tepat saat dia hendak memasuki rumahnya, dia menoleh ke belakang dan melihat wanita tua yang pernah ditemuinya sebelumnya. Wanita tua itu mengikutinya dari dekat. Keira tercengang. Tepat saat dia hendak berbicara, wanita tua itu tiba-tiba memegang pergelangan tangannya. Menantu perempuanku, kau tidak akan meninggalkanku lagi. Bab 7. Keira mendekorasi tempat yang disewanya dengan rapi dan nyaman. Dia memperhatikan wanita tua itu duduk di meja sambil meminum gelas airnya yang ketiga, dan berkata dengan serius, aku benar-benar bukan menantu perempuanmu. Ya, kamu memang begitu. Wanita tua itu sangat keras kepala. Dia memegang gelasnya dan meneguk segelas air lagi. Keira tahu mustahil untuk meyakinkannya, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor terakhir kali. Panggilan itu langsung dijawab. Halo. Keira samar-samar mengenali suara lelaki itu dan hendak mengatakan sesuatu ketika wanita tua itu merampas telepon darinya. Sementara itu, Louis memimpin sekelompok orang mencari wanita tua di dekatnya. Dia tampak tenang, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia agak cemas. Neneknya tidak hanya menderita Alzheimer, tetapi di usianya yang ke-87, setiap organ dalam tubuhnya mulai menurun, dan nyawanya dapat terancam setiap saat. Saat telepon berdering, dia langsung mengangkatnya. Kemudian dia mendengar suara neneknya yang bersemangat. Anak nakal, jangan jemput aku. Aku sedang bersama cucu menantuku. Cucu menantu. Nomor telepon itu milik gadis yang terakhir kali, jadi neneknya bersamanya lagi sekarang. Wajah Louis menjadi gelap saat dia bertanya, di mana kamu? Aku tidak akan memberitahumu. Apakah menurutmu aku tidak bisa menemukanmu dengan cara itu? Aku melarangmu mencariku atau mengirim siapapun untuk mengejarku. Louis mengusap dahinya dan bertanya kepada dokter yang bertugas dengan suara rendah, bisakah kita membawa Nyonya Horton tua kembali dengan paksa? Dokter itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara pelan, Nyonya Horton tua tidak boleh stres sekarang. Sebaiknya ikuti saja keinginannya. Lagi pula, gadis yang terakhir kali itu tampaknya bukan orang jahat. Louis mengatupkan rahangnya dan membujuk pelan ke telepon. Nenek, aku harus mengantarkan obatmu. Jangan repot-repot. Aku membawa obatku. Jangan khawatir. Tunggu saja sampai aku membawa cucu menantuku pulang. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu menutup telepon. Dia mengembalikan telepon itu ke Keira. Selesai. Keira terdiam. Keluarga macam apa mereka yang tidak bertanggung jawab? Bagaimana mungkin mereka meninggalkan wanita tua itu dengan orang asing? Tepat saat dia hendak menelepon kembali, dia menerima pemberitahuan WhatsApp. Seseorang telah mengiriminya permintaan pertemanan menggunakan nomor teleponnya. Pesan itu berbunyi, cucu dari wanita tua itu. Keira menerima permintaan pertemanan tersebut dan menyimpan namanya di kontaknya sebagai cucu.
Cucu, segera mengirim pesan. Bisakah kamu menjaga nenekku sebentar? Dia tidak sehat akhir-akhir ini dan tidak boleh stres. Keira mendengus dan mengetik di ponselnya dengan acuh tak acuh. Aku tidak bisa. Aku tidak menjalankan kegiatan amal. Sebelum dia bisa selesai mengetik, dia tiba-tiba mendengar suara datang dari dapur. Dia segera berjalan mendekat dan mendapati wanita tua itu tengah merebus telur. Keira bertanya dengan santai, apakah kamu lapar? Beberapa telur saja tidak akan cukup. Tidak, wanita tua itu berbalik, wajahnya yang keriput tersenyum ramah. Sayang, mengoleskan telur ke wajahmu bisa mengurangi pembengkakan. Keira tercengang. Mungkin dia sendiri tidak menyadarinya. Karena dia dipukul oleh ibu kandungnya hari ini, dia tampak tidak terpengaruh, tetapi sebenarnya, dia bersikap acuh tak acuh yang menjauhkannya dari dunia. Perkataan wanita tua itu tadi menyentuh Keira, dan sedikit kehangatan muncul di matanya. Dia mengerutkan bibirnya, lalu kembali menatap ponselnya. Dia melihat pesan baru di teleponnya. Anda telah menerima transfer sebesar $50.000 dari cucu. Sang cucu menulis, ini adalah biaya hidup selama 1 minggu. Jika tidak cukup, beritahu saja saya. Keira melihat kotak inputnya, menghapus kata-kata yang baru saja diketiknya, dan mengedit ulang pesannya. Oke, dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba ikut campur dalam masalah ini. Pria itu terlalu murah hati. Pasti itu alasannya. Rumah keluarga Olsen. Kedua pipi Isla bengkak, dan bekas tamparan itu terlihat jelas. Matanya merah dan bengkak saat dia duduk di sofa di ruang tamu, diam-diam meneteskan air mata. Poppy menundukkan kepalanya. Isla, pelacur kecil itu pasti cemburu karena kau akan menikah dengan keluarga Horton. Itulah sebabnya dia melakukan ini. Jangan menangis. Saat ayahmu kembali, aku akan menyuruhnya memberinya pelajaran. Nyonya Olsen menyeret dirinya turun ke bawah meskipun dia sakit. Suaranya lemah, tetapi nadanya tegas. Keira bukan orang seperti itu. Anda pasti telah melakukan sesuatu yang membuatnya kesal terlebih dahulu. Isla mengepalkan tangannya dan menundukkan kepalanya untuk berkata dengan nada yang salah, ini salahku. Aku seharusnya tidak menerima lamaran Jake. Dia sangat menyukai Jake. Dia pasti mengejar Tuan Horton karena itu. Wajah pucat Nyonya Olsen tampak agak tidak sehat. Bagaimana itu bisa terjadi? Keira sangat sopan saat dia masih muda. Kalau tidak, dia tidak akan begitu keras kepala untuk pindah dari rumah itu. Poppy berkata dengan kesal, dia pasti tersesat setelah pindah. Dia tidak berperasaan. Hari ini, dia tidak hanya memukul Isla, tetapi dia juga mencoba memukulku, ibunya sendiri. Nyonya Olsen masih tidak mempercayainya. Mata Isla berkedip, dan dia tiba-tiba berkata, Bu, itu karena kita kurang peduli padanya selama bertahun-tahun. Kata-kata ini mengingatkan Poppy. Itu karena dia tidak pulang. Nyonya Olsen, Anda dulu sangat baik padanya, tetapi dia tidak datang menemui Anda. Dia benar-benar wanita yang tidak tahu terima kasih. Dia tidak mengingat kebaikan Anda, dia benar-benar orang yang berhati dingin. Nyonya Olsen terkejut. Dia selalu bersikap tidak memihak terhadap Keira dan memberinya makan dengan tangannya sendiri saat dia tumbuh dewasa, jadi dia punya perasaan terhadap Keira. Ketika anaknya pindah, dia mengatakan pada Keira bahwa dia harus kembali berkunjung ketika dia punya waktu. Namun, setelah bertahun-tahun, Keira belum pernah pulang sekalipun. Apakah anak itu benar-benar menjadi tidak tahu berterima kasih setelah tumbuh dewasa? Isla melihat keraguan Nyonya Olsen dan merasa puas. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan malu-malu, Bu, bisakah Ibu mengundang Dokter South untuk menjadi mentor di Universitas Oceanion? Nyonya Olsen langsung menolak dengan tegas. Isla, kita tidak bisa memanfaatkan kebaikan seseorang. Lagi pula, Dokter South sudah melakukan lebih dari cukup untuk bisnis keluarga kita selama bertahun-tahun. Isla tidak terkejut dengan kata-katanya dan tersenyum. Bu, bukan itu maksudku. Universitas Oceanion adalah universitas terbaik di sekitar sini. Mungkin Dokter South juga ingin kuliah di sana. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membantunya membangun hubungan dengan sekolah, yang juga akan menjadi cara untuk membalas Dokter South atas semua bantuannya selama bertahun-tahun. Ibu Olsen menganggap argumen itu masuk akal dan membuka WhatsApp di teleponnya. Kalau begitu, saya akan bertanya padanya. Isla duduk di sebelah Mrs. Olsen dan berkedip. Dokter South telah berbuat banyak untuk keluarga kita, dan utangnya telah dilunasi sejak lama.
Bukankah keluarga kita seharusnya menyelenggarakan makan malam untuk menghormatinya? Bukankah lebih baik kita bertanya langsung kepadanya? Dokter South selalu menuruti perintah Nyonya Olsen. Isla yakin bahwa saat dia datang, dia bisa melamarnya untuk menjadi mahasiswa pascasarjana. Dokter South tentu tidak akan menolak. Ibu Olsen yakin dan mengirim pesan WhatsApp kepada Dokter South. Apakah Anda punya waktu untuk datang ke rumah? Saat Keira melihat pesan itu, jantungnya berdebar kencang. Mengapa Nyonya Olsen tiba-tiba meminta untuk menemuinya? Apakah karena kesehatannya menurun? Memikirkan batuk Nyonya Olsen, Keira bangkit. Aku bebas. Haruskah aku datang sekarang? Bab 8. Keira mengatupkan rahangnya, merasa sangat cemas. Tepat saat dia hendak pergi, Ibu Olsen mengiriminya pesan WhatsApp. Tidak usah terburu-buru. Apakah kamu bekerja Sabtu ini? Saya ingin mentraktirmu makan siang. Baru saat itulah Keira mengerti bahwa kekhawatirannya telah membuatnya cemas. Makan siang di Olsen. Senyum pahit tersungging di bibirnya. 10 tahun yang lalu, ketika dia pindah dari kediaman Olsen, dia kembali pada akhir pekan pertama. Ia memasuki halaman belakang dan melihat melalui jendela kaca saat Mrs. Olsen, Isla, dan Taylor Olsen tertawa dan mengobrol. Senyum gembira di wajah Mrs. Olsen adalah senyum yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gula darah mengendap di kaki. Jangan tunggu, segera baca ini. Glucoformin. Trik ini dipakai wanita lunasi hutang dan cicilan 400 juta. Money amulet. Poppy berkata, kau melihatnya. Tanpamu, mereka adalah keluarga yang terdiri dari 3 orang. Jika kau benar-benar peduli pada Nyonya Olsen, kau seharusnya tidak menjauh darinya. Akhirnya, Keira pergi diam-diam. Dia hanya kembali pada hari ulang tahun Nyonya Olsen setiap tahun, meninggalkan hadiah kecil di depan pintu. Setelah bertahun-tahun, mungkin sudah waktunya untuk menemuinya lagi, bukan? Keira menanggapi pesan tersebut. Saya yang harusnya membeli. Kita ketemu Sabtu ini jam 6 sore. Sampai jumpa di sana. Dia mengirimkan lokasi sebuah restoran. Mengunjungi rumah Olsen dapat menyebabkan pertikaian yang tidak perlu. Akan lebih baik untuk bertemu di luar, di mana dia dapat mengobrol dengan tenang dengan Nyonya Olsen, dan memeriksa kesehatannya. Nyonya Olsen berkata, baiklah, sampai jumpa. Setelah mengakhiri obrolan dengan Nyonya Olsen, Keira melihat beberapa pesan baru dari cucu. Seiring bertambahnya usia nenek saya, dia menjadi seperti anak kecil dengan temperamen yang panas. Anda perlu banyak kesabaran. Dia sulit tidur. Malam harinya dia gelisah. Dia perlu minum 2 pil biru sehari, 1 di pagi hari dan 1 di malam hari. Total ada 5 pesan, yang terakhir berbunyi. Hal di atas merupakan lanjutan dari instruksi dokter keluarga kami. Saya berterima kasih atas bantuan Anda. Jika nenek merasa tidak enak badan, silakan hubungi saya segera. Setelah membaca ini, Keira diam-diam memasuki kamar tidur dan mengirim video pendek ke cucu. Tidak jauh di ujung jalan, 2 kendaraan diparkir rapi. Gula darah mengendap di kaki. Jangan tunggu, segera baca ini. Glucoformin. Minivan pertama dilengkapi secara lengkap dan tampak seperti suite kecil. Louis mengenakan setelan hitam dan sedang duduk di sofa, bekerja di depan komputernya. Dokter keluarga Nyonya Horton tua duduk di sudut, wajahnya tegas, siap menghadapi keadaan darurat apapun. Mengubah lingkungannya dapat mengganggu tidur Nyonya Horton tua, yang sangat penting bagi tubuhnya yang lemah. Kelalaian sekecil apapun bisa membahayakan nyawanya. Mobil di belakang penuh dengan peralatan darurat, siap beraksi jika sesuatu terjadi, karena mereka sudah dekat dengan lokasi Nyonya Horton. Louis tengah asyik dengan pikirannya itu ketika teleponnya bergetar karena ada pesan WhatsApp baru. Setelah memeriksanya, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi tampak sedikit terkejut. Dokter keluarga segera bertanya, apakah sesuatu terjadi pada Nyonya Horton? Louis menempelkan bibirnya dan menunjukkan video itu kepadanya. Lukisan itu menggambarkan Nyonya Horton yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur dengan kain bermotif bunga. Ia bahkan mendengkur pelan. Saat itu baru pukul 9 malam. Biasanya mereka akan berterima kasih jika Nyonya Horton bisa tertidur sebelum pukul 1 pagi. Dokter keluarga itu tampak heran, Nyonya Horton bersikap berbeda di hadapan wanita muda ini. Jika dia bisa selalu bersama Nyonya Horton, saya yakin kesehatan Nyonya Horton akan membaik secara signifikan. Karena sudah lanjut usia, kondisi fisik Nyonya Horton sudah lemah, dan tidur merupakan prioritas utama.
Louis mengatupkan rahangnya, matanya merenung. Hari berikutnya, sebelum berangkat, Keira mengucapkan selamat tinggal kepada wanita tua itu, yang tampak segar bugar setelah tidur semalaman. Aku sudah meminta Samuel untuk menemanimu. Dia akan segera datang. Baiklah. Wanita tua itu mengangguk patuh. Cucu perempuan, kamu mau kemana? Untuk bertemu seseorang. Siapa yang akan kamu temui? Apakah kamu harus pergi? Ya, jika dia tidak pergi menemui Louis Horton sekarang, dia akan mengetahui tentang pernikahan mereka ketika dia pergi untuk mendaftarkan pernikahannya sendiri. Tetapi perusahaannya masih menunggu untuk go public, dan Keira sangat membutuhkan perceraian. Dengan lambaian tangannya yang dramatis, wanita tua itu berkata, "Kalau begitu, saya akan meminta cucu saya untuk membantu Anda menjadwalkan pertemuan. Cucu saya punya pengaruh yang besar." Keira tersenyum, "Nenek, aku khawatir cucumu tidak akan bisa. Keluarga Horton adalah yang terkaya di Oceanion. Meskipun keluarga nenek berkecukupan, mungkinkah mereka lebih kaya daripada keluarga Horton?" Dia mengendarai sepeda listriknya ke Horton Group. Jadwal Louis cukup monoton. Ia hanya bekerja atau bepergian tanpa ada waktu luang sama sekali. Sebelum Keira sempat mengatakan apapun di meja resepsionis berkata, "Anda lagi." Davis sudah menjelaskannya. Horton tidak mengharapkan paket apapun hari ini. Anda tidak diizinkan naik ke atas. Keira menjawab, "Aku di sini bukan untuk mengantarkan paket, aku." Resepsionis itu memotong pembicaraannya dengan tidak sabar, "Kalau begitu, apakah Anda punya janji? Kalau tidak ada janji, Anda tidak bisa naik." Saat Keira hendak menjawab, ia melihat mata resepsionis itu berbinar. Ekspresi tidak sabarannya langsung lenyap saat ia dengan hangat menyapa orang di belakang Keira, "Nona Olsen. Anda di sini." Sambil mengerutkan kening, Keira berbalik untuk melihat Isla. Dengan sikap ramah dan tenang, Isla tersenyum lembut pada resepsionis, "Saya di sini untuk menemui Jake." Tatapannya menyapu Keira saat dia menambahkan, "Tapi aku lupa membuat janji." "Nona Olsen, apa yang Anda bicarakan? Dengan perawakan Anda, kapan Anda pernah membutuhkan janji temu? Tuan Jake akan sangat senang bertemu dengan Anda." Resepsionis menggesek kartunya untuk membuka kunci pintu masuk, "Silakan masuk." Namun, Isla menoleh ke arah Keira, sambil mendesah penuh celaan, "Keira, Horton Group bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Jika kau ingin mengganggu Tuan Horton, jangan mempersulit resepsionis." Keira bingung. Kapan dia pernah mempersulit resepsionis? Namun, wanita muda di meja resepsionis itu mengerutkan kening. Davis hanya mengatakan untuk tidak membiarkan wanita ini naik ke atas tetapi tidak menyebutkan alasannya. Apakah karena itu? Resepsionis itu menunjukkan ekspresi mengejek, wajahnya penuh kekesalan. Beberapa orang benar-benar tidak tahu tempat mereka. Apakah mereka pikir ketampanan mereka dapat membuat mereka naik tangga sosial? Mereka bahkan tidak tahu di mana mereka berada. "Nona, bisakah Anda menjaga jarak dan berhenti mengganggu pekerjaan saya, atau saya harus memanggil petugas keamanan?" Keira mengangkat alisnya, berniat mengatakan sesuatu, tetapi melihat ekspresi jijik resepsionis itu, dia tersenyum sinis. "Kaulah yang tidak mengizinkanku naik ke atas." Sementara itu, di lantai atas. Setelah menyelesaikan dokumen yang mendesak, Louis mengambil teleponnya dan melihat pesan dari "Butuh Besi" di bagian atas daftar obrolannya. Itu adalah nama panggilan aneh wanita itu di WhatsApp. Dia mengirim pesan, "Halo, apa kabar nenek hari ini?" Dia menjawab dengan cepat, "Semuanya baik-baik saja saat aku meninggalkan rumah." Louis mengerutkan kening, "Apakah kamu pergi bekerja?" Louis tampak tidak senang. Dia meninggalkan nenek sendirian di rumah. Namun karena dia bukan pengasuh yang dipekerjakannya, dia tidak punya hak untuk mendikte agar dia hanya merawat neneknya dan tidak pergi ke tempat lain. Saat ini, dialah yang membutuhkan bantuannya. Louis berpikir sejenak. "Di mana kamu sekarang? Aku ingin bertemu denganmu dan berbicara tentang nenek." Nit Iron tidak menolak dan langsung mengirimkan alamat di WhatsApp. Saat melihatnya, mata Louis sedikit menyipit. Bukankah itu alamat pintu masuk utama Horton Group? Dia bangkit dan menuju ke bawah. Bersambung.